Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Abdul Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ Jambi, semester 4. Saya akan melakukan praktik mata kuliah jaringan komputer, yaitu tugas 2, yang mana kali ini saya mencoba penggunaan beberapa tool atau perintah yang ada di Command Prompt. Kita kenal selama ini dengan sebutan CMD. Saya menggunakan Windows 11. Baik, kita coba. Nah, tugas 2 ini ada perintah untuk mempraktekkan tool yang ada di Command Prompt. Di sini ada 20 perintah dari CD, CLS sampai dengan NET. Baik, kita coba langsung menggunakan Command Prompt. Nah, di sini kita berada di folder C user Abdul Hadi ya. Nah, folder saya sendiri. Kita coba yang pertama yaitu CD. CD ini berpindah. Nah, misal kita masuk ke folder sebelumnya yaitu folder user. CD titik 2 perintahnya begitu. Jadi kita udah di luar folder Abdul Hadi. Coba kita lagi perintah yang kedua yaitu CLS. CLS ini adalah clear screen. Clear screen yaitu menghapus, misalnya ini udah penuh layarnya, kita hapus. Perintahnya CLS. Kemudian CLS 2. Nah, garis miring sama dengan itu perintah, melihat perintah selanjutnya seperti apa. Nah, di sini tidak ada perintah selanjutnya, hanya ada CLS. Kemudian dir. Dir ini adalah melihat isi folder atau file yang ada di dalam directory user. Kemudian kita coba ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP yang ada di PC saya. Nah, ini IP-nya. IP menggunakan WiFi. Kemudian ipconfig/all. Ini digunakan sama dengan ipconfig, yaitu melihat konfigurasi IP, namun secara keseluruhan. Jadi ada MAC address segala macam. Kemudian ipconfig slash sama dengan. Ini untuk melihat lanjutan dari perintah ipconfig. Seperti tadi ada ipconfig, ipconfig all, dan lain-lain. Nah, di sini ada release 6, renew 6, plus DNS, dan lain-lain. Kita coba satu-satu. Release. Nah, release ini digunakan untuk melepas IP. Melepas IP yang dimaksud di sini, melepas IP adalah IP DHCP. Tidak berlaku untuk IP statik ya. Kemudian IP config renew digunakan untuk memperbaharui konfigurasi IP yang ada di PC setelah perintah rilis tadi ya. Ini terbentuk IP baru. Sepertinya sama ya dengan yang sebelumnya. Kita coba lihat. Iya, sama. Kemudian ipconfig display DNS. DNS. Ini fungsinya untuk melihat cache DNS yang ada di jaringan yang saya gunakan. Nah, begini. Cache-nya banyak ini. Nah, banyak menggunakan aplikasi saya.
Kemudian plus DNS. Plus DNS. Ini fungsinya untuk menghapus cache ya. Ini sudah berhasil hapus. Kemudian register DNS. Register DNS. Ini memperbaharui perintah untuk pengajuan pembaharuan DNS atau registry ulang DNS-nya. Ini sedang dilakukan. Kemudian perintah ping. Ini sudah kepenuhan ya, kita hapus dulu. Kita ping. Kita coba ping ke gateway yang ada di jaringan saya. Kita coba lihat dulu ya. IP config. Nah, kita coba ping ke gateway ya. 72.16.1.1. Nah, ini berhasil. Kemudian net start. Net start. Ini digunakan untuk melihat statistik jaringan ya. Net jaringan, start itu statistik. Masuk keluarnya yang di jaringan saya. Nah, seperti ini. Kita keluar lagi. Ini lama ya. Karena saya menggunakan jaringan termasuk besar. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oh, maaf. Command prompt-nya error. Oke. Keluar sendiri ya. Nah, start tadi sudah kemudian keluar sendiri. Kita lanjut dengan tracer. Tracer ini adalah untuk melihat hop pergerakan jaringan kita masuk ke hop mana saja. Jadi ada jembatan-jembatannya dari sumber dari PC kita ke tujuan. Misal saya coba trace ke DNS ya. DNS saja. 172 ini semua. Jadi masuknya ke 024 ini adalah DC. Itu data center. Nah, ini dia. Dari saya masuk ke gateway, kemudian ke hop tengah, langsung ke tujuan. Hop tengah ini internet, karena kita menggunakan WAN. Kemudian selanjutnya adalah petping. Petping ini fungsinya hampir sama dengan ping, tapi dipadu dengan tracer. Kita coba ya. Petping 72.16.6. Ini lumayan lama juga, tapi tidak terlalu lama seperti NetStart tadi, sampai error sendiri. Oke. Nah, ini hampir sama. Ini ping, tapi fungsinya hampir sama dengan tracer.
Ya, tak lagi. Oke, typing sudah. NS lookup. NS lookup ini melakukan query ke DNS. Query ke DNS ini maksudnya ada pemetaan domain, alamat IP, atau sebaliknya data DNS lainnya. Kita menggunakan NS lookup ini biasanya untuk memeriksa apakah jaringan kita, koneksinya yang kita gunakan sudah membaca rekod DNS atau belum. Atau sudah ada yang kita rubah. Nah, ini kita coba ya. NS lookup. Nah, DNS-nya tetap sama, masuk ke 014. Kita exit dulu. Kemudian NetSH. NetSH ini digunakan untuk memodif konfigurasi IP yang ada di komputer kita yang sedang berjalan, kita edit atau kita rekonfigurasi lagi. Tapi penggunaannya itu di shellnet atau kita mencoba bikinnya itu atau membuatnya menggunakan script. Biasanya kita gunakan itu Notepad biasanya. Kita buat konfigurasi komennya itu di Notepad, kemudian kita simpan menjadi file batch. Nah, kita jalankan itu, maka konfigurasi yang ada di PC kita langsung berjalan. Jadi kita tidak perlu membuka command prompt. Oke, ini kita exit. Kemudian root. Nah, root ini membuat jaringan baru biasanya. Jadi dari PC Windows kita bisa membuat routingan atau jalur baru untuk jaringan kita. Ini ada perintah selanjutnya yang saya gunakan biasanya adalah root print. Nah, root print ini adalah melihat routingan-routingan dari PC ke gateway, ke DNS, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah net. Nah, net ini ada net view, ada net use. Nah, di sini kita lihat dulu netnya. Ini net use. Net use ini kita coba satu aja ya. Net use. Net use ini fungsinya adalah untuk menampilkan koneksi jaringan kita. Seperti ini. Nah, ini koneksi saya ke storage di Jakarta. Saya di Jambi, storage-nya di Jakarta. Saya bikin nama drive area. Ini adalah storage saya. Demikian yang saya coba praktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan, saya praktekkan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang melihat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.